为印度尼西亚共和国中爪哇省，这个是本部的格萨里大坟地。摩恩地侧这个三角基金会上市部全体理事陈明良、黄乾隆、陈龙元、罗汉国、周儒亮、安德安多、阿德维波沃、周黎明等为全安福建县考甲必丹林振祥这文熙。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, pada video-video yang lalu sudah saya tayangkan tentang penemuan bong pai yang berada di rumah yang terbengkalai di Jalan Banyar, Kota Tegal, tepatnya di sebelah utara dari makam Belanda Kerkhof Tegal. Dan di situ saya menemukan dua buah bong pai. Yang pertama adalah bong pai dari Kapitan Tionghoa tahun 1884 dari marga Shao. Kemudian bong pai yang kedua adalah Kapitan Tionghoa dari marga Lim tahun 1906. Dan sahabat semua, salah satu bong pai begitu saya menemukan malamnya, besoknya sudah diambil oleh Kobebe dari Yayasan Tridharma Klenteng Tek Hai Kyong Kota Tegal. Sedangkan bong pai yang satunya masih ada di situ sampai siang tadi. Dan sahabat semua, alhamdulillah tadi siang dari Klenteng Tek Hai Kyong bersama dengan Yayasan Tridharma Kota Tegal sudah mengadakan upacara di situ untuk pengangkatan bong pai dan penggalian makam tersebut yang rencananya akan dikremasi di krematorium Tegal. Sahabat semua yang belum menyaksikan video-video tentang penemuan bong pai dan review saya siang dan malam hari di rumah almarhum Koh Kelip tersebut, saya cantumkan di deskripsi videonya. Dan sahabat semua, karena siang tadi saya menuju ke Jakarta ya untuk bertemu dengan Bapak Setia Utama, cicit dari Jos Johan van de Poel, residen Pekalongan 1852 sampai 1857 dan meninggal di Tegal 1858 dan dimakamkan di Kerkhof Tegal. Sehingga upacara tadi siang sebelum pembongkaran itu saya nggak bisa ikut sahabat semua, namun saya mendapatkan video dari Mas Denny ya. Beliau adalah orang asli di Jalan Banyar tersebut. Saya minta tolong untuk divideokan, nanti saya tampilkan di sini ya sahabat semua. Dan sahabat semua, ternyata setelah digali kedalaman sampai 2 meter, sahabat-sahabat saya dari Kerkhof Tegal belum bisa menemukan tulang belulang ataupun sisa-sisa dari tulang belulang dari makam tersebut sahabat semua. Dan di sini saya bersama dengan Mas Rudi ya. Beliau adalah juga petugas kebersihan makam Kerkhof Tegal. Kita akan bertanya coba kepada Mas Rudi ya sebelum kita nanti melihat video seperti apa upacara pengangkatan tulang belulang tersebut dan pembongkaran dari sisa bong pai yang ada di situ. Mas Rudi, sini. Gimana Mas Rudi? Tadi siang sahabat-sahabat kita dari Kerkhof Tegal melakukan pembongkaran makam di situ, belum bisa menemukan tulang belulang. Pendapat Mas Rudi gimana Mas? Kalau menurut pendapat saya itu kadang susah ya kita mencari makam yang udah lama, apakah itu makam atau cuma nisannya aja dibawa oleh Koh Kelip, kita nggak tahu. Koh Kelip ya? Iya. Jadi nanti selanjutnya kita menunggu instruksi dari Kobebe untuk penggalian ulang kemungkinan, karena menurut Kobebe itu makam. Menurut saya itu bukan makam, cuman hanya sebagai nisan aja, karena mendiang Koh Kelip itu menghormati batu nisan itu, jadinya tetap aja dicantumkan di tembok sekelilingnya halaman Koh Kelip itu. Oh, jadi menurut Mas Rudi itu dahulu kala almarhum Koh Kelip yang menempati rumah yang sekarang terbengkalai, beliau itu menaruh batu nisan di situ ya, atau bong pai gitu ya, karena menghormati bahwa beliau itu adalah seorang kapiten dan leluhur gitu Mas. Betul. Sedangkan itu adalah bukan makam sebenarnya seperti itu. Karena dari pihak kru Kerkhof teman-teman saya itu kan udah menggali sampai 2 meter.
tetap nggak bisa menemukan peti matinya almarhum yang dimakamkan di situ. Belum bisa menemukan peti mati atau sisa dari tulang belulang dari jenazah yang dimakamkan di situ ya Mas ya. Oke. Jadi memang pendapat Mas Rudi ini juga cukup masuk akal ya sahabat semua. Karena ini mungkin sudah beratus-ratus tahun ya dimakamkan di situ. 1884 1906 kan sudah lebih dari 100 tahun ya. Kemungkinan sudah bercampur dengan tanah atau memang di situ sebenarnya bukan makam. Kalau menurut pendapat Mas Rudi seperti itu. Tapi kita tunggu nanti ya Mas Rudi ya. Instruksi dari Klenteng dan instruksi dari KOBB ya, dari Yayasan Tridharma Kota Tegal sahabat semua, kemungkinan nanti akan dilanjutkan untuk penggalian di tempat tersebut Mas Rudi. Iya, sama. Sama ya. Oh, itu sahabat semua. Jadi memang penemuan 2 bongpai di situ masih menjadi tanda tanya ya bagi kita di sini. Apakah itu betul makam atau hanya bongpai karena Koh Kelip dahulu kala memang menghormati dengan leluhur gitu ya. Iya. Dan Koh Kelip sendiri yang menempati rumah tersebut adalah seorang tabib atau orang pintar gitu Mas Rudi. Ya, bangsa segitu orang tabib kayak gitulah. Juga sering menyembuhkan orang-orang minta tolong ke Koh Kelip. Ya, kalau orang Jawa bilang paranormal juga. Paranormal juga sahabat semua. Jadi ya walau bisawab ya hanya Tuhan yang tahu ya. Kita hanya berusaha karena di situ bentuknya memang bongpai dan ada 2 pekong ya. Pekong perlambang dewa matahari, pekong perlambang dewa bumi ya. Bumi sama Dewa langit. Nah, sahabat semua, kita akan ngobrol lagi dengan Mas Rudi. Kita akan saksikan dulu ya acara pembongkaran bongpai tersebut dengan upacara-upacara dari Klenteng Tek Haikyong.
遂成金刚体，民俗上天者心为民心，平安土地，山者垂林，山天大地，周游柔民，为无关州，不得留定，有功者的民俗上天者心为民利，平安土地，山者垂林，山天大地，周游如民，为无关州，不得留定，有功者的民俗上天者心为民利，平安土地。这天土地，山者垂林，山天大地，周游柔民，为无关州，不得留定，有功者的民俗上云上苦看大地
复议。台上文言门下设传真角龙门派下，选一道各城城里位，正皇正宫祭守敦守，拜拜上宴。为印度尼西亚共和国中爪哇省，这个是本部的格萨里大坟地。摩恩迪这个三角基金会上市部全体理事陈明良、黄乾隆、陈龙元、罗汉国、周儒亮、安德安多、阿德维波沃、周黎明等为全安福建县考甲必丹、林振祥、这文熙、府军、这义修、这党喜、这毛生，意为真心喜欢，阳明纪年7月7日祭祀首上，大限定亥年7月7日祭祀从全安福建县地设苏义平娘入人，意为苏心喜欢，阳明纪年7月7日祭祀首上，大限纪年。
Iya. Kita tahu Jo. Ini tangan no. Bro, tangan no. Nah, sahabat semua, kita tadi sudah melihat ya video upacara dari awal sampai pembongkaran sampai berakhir ya, dan dari sahabat-sahabat di Kerkhof Tegal belum menemukan seberkas sinar ya kalau itu makam atau memang titiknya bukan di situ ya. Kalau menurut peta Belanda Leiden, saya baca memang di situ disebut dengan sebutan Bong Tugel. Artinya apa itu maksud di Bong Tugel? Kalau Bong Tugel itu dulunya itu kan makam ya. Makam terus dibikin jalan.
Jadinya namanya Bong Tugel. Bong Tugel itu berarti Tugel itu artinya kalau bahasa Indonesia putus gitu ya. Putus dibikin jalan makamnya. Jadi kalau di daerah Tegalsari itu memang lokasi bong atau makam Cina atau bongpai itu putus-putus sahabat semua, dan sekarang sebagian itu sudah menjadi perumahan warga gitu ya Mas ya. Iya. Dan termasuk yang ditempatin oleh almarhum Kokelik yang di rumah terbengkalai sekarang ini sahabat semua. Dan bongpai tersebut awal sekali saya menemukan di situ, ibunya Mas Denny itu bilang bahwa di situ adalah sebuah makam. Karena ibunya Mas Denny itu tahu ya, di batas tembok Belanda itu, di baliknya itu adalah makam. Setelah rumah itu terbengkalai dan bata-bata dari bangunan kolonial Belanda tersebut ambruk, maka terbukalah bongpai tersebut yang tertutup oleh dedaunan serta banyak sekali sampah di situ sahabat semua. Malam itu saya korek-korek ya, memang itu adalah bongpai. Walau alam bisawab itu makam atau bukan, tapi pendapat Mas Rudi tadi mengatakan itu bisa makam, itu juga bisa bukan gitu ya Mas ya. Jadi sahabat semua, kita akan tunggu nanti perintah atau instruksi dari KOPB apakah nanti akan dilanjutkan lagi untuk penggalian, karena rencananya sisa-sisa dari tulang belulang nantinya akan dikremasi di krematorium Tegal. Betul gitu Mas Rudi? Betul. Nah sahabat semua, kita tunggu lagi ya nanti informasinya. Dan satu lagi sahabat semua, pluralisme. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, saling menghargai, saling menghormati, agar terciptalah yang namanya kemerdekaan sejati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.